Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami ingin membahas tentang salah satu kerajaan yang bercorak Hindu, yaitu kerajaan Kutai Martapura. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Marliana Sianipar, Marsal Gilbert Sinambela, Restu Adelaide Simarmata, Rifki Hasya Andana, Rona Cynthia Rumapea, dan Yuda Rivaldo Silalahi. Adapun tujuan dibuatnya video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia, Masa Praaksara dan Hindu-Buddha. Dengan dosen pengampu Bapak Arfan Diansyah, SPD MPD, dan Bapak Amar Zafran Rianto, SPD MPD. Kami dari kelas E Reguler 2022, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Nah, langsung saja ke inti pembahasannya. Yuk, ikuti videonya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Dulunya, Indonesia memiliki banyak kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Jadi, di sini kami akan membahas salah satu kerajaan bercorak Hindu di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Berikut penjelasannya. Diawali dengan datangnya pengaruh kebudayaan India, terutama kebudayaan Hindu ke Nusantara. Meski Kutai tidak terletak dalam jalur perdagangan internasional, tetapi hubungan dagangnya dengan India telah berkembang sejak lama. Masuknya kebudayaan Hindu menyebabkan Kutai yang semula merupakan kelompok masyarakat yang berbentuk suku berubah sistem pemerintahannya. Kepala pemerintahan yang semula seorang kepala suku berubah menjadi raja. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua yang terletak di Kalimantan Timur dekat Sungai Mahakam. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Selain itu, kerajaan ini memiliki hubungan perdagangan yang baik dengan India, sehingga penyebaran agama Hindu pun terjadi melalui jalur perdagangan. Nama Kutai sendiri diketahui oleh para ahli mitologi saat setelah ditemukannya sebuah prasasti, yaitu Prasasti Yupa. Prasasti Yupa diidentifikasi sebagai peninggalan asli dari pengaruh agama Hindu dan Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallava. Di dalam prasasti ini disebut nama Raja Kudungga yang pertama menduduki tahta kerajaan Kutai. Dan juga prasasti Yupa ini disebut bahwa Raja Kudungga memiliki seorang anak yang bernama Asmawarman yang menjadi raja kedua kerajaan Kutai. Asmawarman memiliki 3 anak, salah satunya yang bernama Mulawarman yang berhasil membawa kejayaan terhadap kerajaan Kutai. Nama Maharaja Kudungga ini ditafsirkan oleh para ahli sejarah sebagai nama asli Indonesia yang belum terpengaruh dengan bahasa India, seperti Raja Mulawarman dan Aswawarman diduga memiliki pengaruh besar budaya Hindu dari India. Hal ini dikarenakan kata Warman berasal dari kata Sanskerta yang biasa digunakan oleh masyarakat India bagian selatan. Jadi, tak heran jika gaya kehidupan pada masa itu juga menyerupai kehidupan kerajaan-kerajaan Hindu di India. Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Kutai yaitu 1. Raja Kudungga, merupakan raja pertama kerajaan Kutai sekaligus pendiri dari kerajaan Kutai. 2. Raja Aswawarman, merupakan putra dari Raja Kudungga. Dalam tulisan Prasasti Yupa diceritakan bahwa Raja Aswawarman adalah seorang raja yang cakap dan kuat. 3. Raja Mulawarman, kerajaan Kutai berada di masa kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. 4. Raja Marawijayawarman. 5. Raja Gajayanawarman. 6. Raja Tunggawarman. 7. Raja Jayanagawarman. 8. Raja Nalasingawarman. 9. Raja Gadinggawarman Dewa. 10. Raja Indrawarman Dewa. 11. Raja Sanggawarman Dewa. 12. Raja Chandrawarman. 13. Raja Sri Lanka Dewa. 14. Raja Gunaparana Dewa. 15. Raja Wijayawarman. 16. Raja Sri Aji Dewa. 17. Raja Mulia Putra. 18. Raja Nala Pandita. 19. Raja Indra Paruta Dewa. 20. Raja Dharma Setia.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Kerajaan Kutai Kartanegara. Seperti kita tahu, Kutai Kartanegara adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu, bisa bilang Hindu Buddha begitu. Kerajaan yang memiliki sistem pemerintahan dipimpin oleh raja, di mana raja pertama Kudungga berkedudukan sebagai kepala suku, dan setelah itu masuknya pengaruh agama Hindu mengubah struktur pemerintahan yang menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya sebagai raja, sehingga kedua raja akan dilakukan secara turun-menurun atau secara dinasti. Sistem pemerintahan kerajaan Kutai bersifat kerajaan yang dipimpin oleh raja pertama Kudungga, kedua Asmawarman, dan yang ketiga itu Mulawarman secara berurutan. Sistem pemerintahan kerajaan Kutai bersifat kerajaan dilakukan secara berurutan dengan menganut sistem kepercayaan agama Hindu. Kemudian di masa pemerintah Asmawarman mencapai puncak kejayaan sebab Asmawarman sudah mampu memberikan sedekah 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Bayangkan di zaman itu sudah ada raja yang mampu mempersembahkan 20.000, di mana tertulis di dalam prasasti Yupa di Kalimantan Timur. Tidak banyak kerajaan pada zaman itu yang mampu melakukan itu seperti itu, atau memberi hadiah secara cuma-cuma kepada Brahmana atau pemimpin agama terkemuka pada zaman itu di Kerajaan Kutai. Kemudian Kerajaan Kutai, kerajaan yang berada di pedalaman Kalimantan, namun sudah memiliki sistem pemerintahan yang bisa bilang untuk di kerajaan-kerajaan sekitar Nusantara pada zaman awal-awal abad 400-an masih itu sangat maju bisa bilang. Jadi sistem pemerintahannya itu bisa bilang salah satu sistem pemerintahan yang maju. Di sini saya akan membahas seputaran tentang kejayaan Kerajaan Kutai dan keruntuhannya. Setelah Kudungga wafat, kerajaan dipimpin oleh sang anak yang bernama Asmawarman, yang dinobatkan menjadi raja dengan cara Hindu dan diberi gelar sebagai Wangsakerta yang artinya pembentuk keluarga. Semasa memimpin, ia dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Ketika ia sudah wafat, anak laki-lakinya yang bernama Mulawarman melanjutkan pemerintahannya, dan di masa inilah masa kerajaan Kutai mendapatkan masa kejayaan. Mulawarman dikenal sebagai raja terbesar dalam sejarah kerajaan Kutai. Wilayah kekuasaan diketahui mencakup hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur, sehingga rakyatnya bisa hidup sejahtera dan makmur. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pemimpin yang arif dan bijaksana. Yang diketahui juga, ia pernah bersedekah 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana, sehingga namanya tercatat dalam Yupa peninggalan Kerajaan Kutai. Lalu bagaimanakah tentang keruntuhannya? Kerajaan ini runtuh ketika Raja Kutai tewas dalam peperangan melawan calon Raja Kutai Kartanegara yang ke-13, yakni Aji Pangenan Anum Panji Mendapa. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa Kerajaan Kutai Kartanegara adalah kerajaan yang berbeda, yang berada di Kutai Lama atau disebut juga dengan Tanjung Kutai. Sumber lain yang mengatakan bahwa yang berhasil mengalahkan Kerajaan Kutai Mulawarman atau Kutai Martapura dikenal dengan nama Sultan Aji Muhammad Idris. Selanjutnya, Kutai Kartanegara memang berubah menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Gelar raja dan pangeran juga telah berubah menjadi sultan. Akan menjelaskan mengenai tentang peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Kutai. Apa sih arti peninggalan itu? Peninggalan itu adalah segala bentuk atau bukti dari masa lalu yang bisa digunakan untuk mengetahui atau mendapatkan gambaran mengenai peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu. Di sini peninggalan kerajaan Kutai sendiri, yang pertama itu adalah Prasasti Yupa. Prasasti Yupa ini peninggalan kerajaan Kutai tertua yang ada di Indonesia. Prasasti ini ditulis menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta, yang mana bahasa Sanskerta merupakan bahasa klasik yang berasal dari India. Yang prasasti ini menceritakan tentang raja-raja yang memimpin kerajaan Kutai, yaitu Raja Mulawarman dan silsilah keluarga kerajaan. Yang kedua itu adalah peninggalannya kalung uncal. Kalung uncal ini berbahan dari emas yang berasal dari India. Hingga sekarang hanya terdapat 2 kalung uncal saja. Yang pertama itu berada di India dan salah satunya adalah di Indonesia sendiri, yang tepatnya itu disimpan di Museum Mulawarman Kota Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur. Dan yang ketiga itu peninggalan dari kerajaan
kerajaan Kutai itu adalah Ketopong Sultan. Ketopong Sultan itu merupakan mahkota yang pernah dipakai raja pada zaman dahulu dan berbahan dasar emas. Dan mahkota ini masih tersimpan rapi di museum Museum Nasional yang ada di kota Jakarta. Nah, demikianlah video yang dapat kami tampilkan mengenai kerajaan Hindu Kutai Martapura. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan kata, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua.